Jadi gini, ada 2 poin lagi ya, berarti ya. Ini penting sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan tsunami 20 meter ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kemudian timbul kekhawatiran dan lain sebagainya. Barangkali yang bisa memberikan statement dulu ya kan, kenapa kok bisa seperti itu, gitu kan, solusinya bagaimana gitu ya. Sebenarnya leluhur di Jawa dulu itu jauh-jauh sudah memahami bahwa ganasnya alam yang memang sudah dialektikanya seperti itu bisa diantisipasi ya, bisa diantisipasi dengan apa? Dengan saya melihat kegagalan ilmu pengetahuan yang ada. Ilmu politik 1 kontainer dan kitab suci 1 kontainer saya ringkas jadi 1 lembar. Ya toh era sekarang sudah era digitalisasi ya, ngapain macam tebel-tebel, capek-capekin aja. Lebih baik nanam bayam kek, nanam ketela kek, dimakan bisa, karuan itu ya. Nah ini ajaran Bung Karno. Kenapa ajaran Bung Karno? Karena ajaran Bung Karno itu mengakomodir pikiran-pikiran dari seluruh ajaran yang ada, baik itu ajaran kitab suci ataupun ajaran ilmu politik. Kitab suci misalnya, setiap kitab suci pasti menceritakan asal mulanya alam semesta, dan setelah itu setiap kitab suci selalu menceritakan tentang nasib manusia itu jangan sampai menyembah berhala. Ya toh? Setiap kitab suci ya. Setiap kitab suci pasti itu intinya. Nah, oleh karena itu sebelum ada manusia diciptakanlah ini bumi. Sebelum ada bumi yang ada adalah udara, air, api, tanah. Berputar-putar udara, dibakar api yang membara. Sebelum ada manusia diciptakan dulu malaikat. Saya pakai istilah maha malaikat, karena maha malaikat itu tugasnya ada yang menjaga api, ada yang menjaga air, ada yang menjaga angin, dan lain sebagainya dan sebagainya. Misalnya si Jawa karena betul-betul menganggap bahwa air merupakan satu wujud dari kemurahan yang maha kuasa sendiri, maka dari itu orang Jawa mempunyai kebiasaan sering sedekap atau sering ngebom bakar dupa di pantai selatan. Dan Bung Karno punya tempat di mana-mana, di kamar-kamar khusus, misalnya di Bali, kamar nomor ini, di Pelabuhan Ratu, kamar nomor ini, kamar nomor selalu ada, karena menyatukan diri dengan makrokosmos, dengan air yang gelombangnya besar, dan itu gaya elektronnya, ya, kekuatan elektronnya tinggi. Jadi si Jawa itu berapa itu ya. Nah, oleh karena itu setelah bumi terpenuhi untuk kehidupan manusia, ada tumbuh-tumbuhan, lalu mulai binatang, mulai ada renek dan sebagainya. Ini dilahirkanlah manusia yang sejati. Saya pakai istilah sejati karena nafsunya, terus ini tanahnya, airnya, apinya, udaranya itu seimbang. Dan yang di tengah itu berarti itu Tuhan. Di tengah-tengah otak kita. Nah, otak kita tuh gas otak itu harus menata ini. Otak ini, saya senang buat rumah yang gini-gini gede. Di rumah saya di Malang gede, macam-macam kayak keraton. Tapi waktu saya membeli semen, waktu saya membeli cat, liburan atau tidak? Ya, mencuri atau tidak? Itu tidak boleh. Jangan dipikir itu nanti tidak ada dampaknya, dan tetap ada, karena sebenarnya pada waktu kita berbuat non manusiawi itu dampaknya adalah tek terhimpun di dalam tubuh kita, akhirnya menutup sang jiwa tadi itu. Nah, setelah ada manusia, baru ada yang namanya nabi. Nabi itu istilahnya pemimpin. Setiap gerombolan orang pasti dipimpin salah seorang. Misalnya dari ke sini siapa ngordinir,
yang lebih misalnya masih derajat, bagaimana loh, nanti kalau beli teh, beli kopi, neng warung apa bendara nih, itu misalnya gitu ya, itu melayani gitu ya. Setelah Nabi ada Rasul. Rasul itu adalah orang-orang terpilih, tapi tidak sebesar Nabi. Biasanya dalam lingkungan-lingkungan kecil selalu ada Rasul, karena dalam lingkungan kecil pun ada seseorang yang harus menjaga kewibawaan di karikanan itu. Nah, setelah itu semua dimodernisir oleh Bung Karno. Ilmu ini namanya marhainisme. Marhain itu manusia yang menderita, bukan karena miskin, bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi menderita karena sistem. Acaranya marhainisme. Akhirnya tahun 1927 di Bandung Selatan. Akhirnya pada waktu Indonesia sudah akan menyampaikan kemerdekaannya, Bung Karno itu dimohon untuk bisa pidato. Bung Karno sebelumnya juga datang ke Mendiang Hasyim Asy'ari, ke Romo segala macam, semuanya tokoh-tokoh lama itu. Bung Karno akhirnya membuat kesimpulan, adalah kita harus mempunyai fundament dasar di negara ini yang tegas, yaitu 5, menjadi Pancasila. Semula marxisme isinya 3, ya, religius, manusiawi, dinamis. Jadi orang Indonesia punya sergap, rajin bekerja, bukan orang malas. Ya, religius, semua yang dikerjakan itu selalu sumarah atau pasrah terhadap Sang Maha Kuasa. Itu disebut religius. Manusiawi, karena dia bekerja itu untuk menghidupi anaknya, keluarganya, besok masa besarnya, itu kan masuk manusiawi banget, ya, manusiawi banget. Lalu dinamis artinya pantang menyerah, tidak mau istirahat, terus ada yang dikerjakan. Nah, ini akan menimbulkan tata kehidupan yang adil dan beradab. Kalau ikut Tuhan jalannya ini, kalau ikut setan jalannya ini. Kenapa kalau ikut setan jalannya ini? Pada waktu malaikat diciptakan, itu malaikat itu ada yang nakal, ada yang tidak. Kalau yang tidak nakal itu membantu manusia sesuai dengan fungsinya, yang nakal itu artinya karena malaikat itu terdiri dari api dan udara aja, tanah dan anunya tidak ada, dan airnya. Jadi makanya tidak bisa dilihat dan hal ini. Nah, karena malaikat itu sebagian itu ada yang tidak mau sujud ke manusia, akhirnya malaikat itu mempengaruhi manusia-manusia yang semestinya seperti ini menjadi ini. Pengen kekuasaannya itu ekspansi sebesar-besarnya, pengen yang mewah-mewah segala macam, tapi keberanian untuk sucinya sedikit. Ini adalah orang kapitalis ya, kapital atau modal, itu orangnya. Kapitalisme itu adalah pahamnya. Dan tadi saya katakan, manusia hidup itu secara ekonomi harus mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal dan ongkos yang sekecil-kecilnya. Itu ya, akhirnya jadi ini. Ya, ini akibatnya disebut sekuler. Sekuler itu punya gereja, punya masjid, punya wihara, punya pura, punya tasbih, punya macam-macam, punya salib. Tapi pikirannya itu nggak seimbang dengan kemanusiaannya. Ada lagi yang ateis. Ateis itu sama sekali tidak percaya. Oh, ngomong Tuhan itu berkaya, orang males itu ngomong. Dia ngomong yang real aja, cari nasi satu piring sehari sulit itu ngomong yang nggak ada. Jangan diturut. Nah, ini akhirnya ateis. Nah, karena dua-duanya itu sudah berpikiran politik untuk kepentingan bangsanya, tidak sadar bahwa menciptakan berlainan untuk saling menangani itu, akhirnya semuanya butuh militer. Untuk melindungi anunya, emosinya. Kapitalis membentuk militer, komunis membentuk militer. Militer disebut fasis, pasti halal segala cara, pasti kegelapan, pasti kehancuran. Ini dalamnya setan, betul. Dan ini meskipun mikro manusia ini belajar ini gampang, soalnya dampaknya itu cepat itu ya. Dampaknya apa yang di sini itu?
Kalau roh kita tidak kembali suci, bersemayam di matahari, jangan pikir hidupnya nanti itu enak, susah karena justru nanti kok dolanan mereka. Oh ini dari makan tak tunggu ini dulu pernah tobat itu yang saya tunggu. Wes sekarang kamu menjadi anak buah saya. Mau tidak mau tiap hari harus cuci kaki saya, harus nyewok saya. Maaf ini bahasa kasar, becetol itu ya, becetol gitu ya. Dan itu ribuan tahun. Tersiksanya itu ribuan tahun. Kalau selama manusia mungkin umurnya sekitar 70-80 tahun lah. Tapi di alam sana ribuan tahun. Ini. Nah, itu ada lagi yang jadi gini, ada 2 poin lagi yang tadi ya. Ini penting sekali. Akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang beredar terkait dengan tsunami 20 meter ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan kemudian timbul kekhawatiran dan lain sebagainya. Barangkali yang bisa memberikan statement peneduh ya kan, kenapa kok bisa seperti itu dan solusinya bagaimana. Betul ya. Sebenarnya leluhur di Jawa dulu itu jauh-jauh sudah memahami bahwa ganasnya alam yang memang sudah dialektikan seperti itu bisa diantisipasi ya, bisa diantisipasi dengan apa? Dengan membuat tempat-tempat yang disakralkan. Disakralkan itu adalah dipelihara dengan baik, penuh dengan etika dan kesopanan. Misalnya kalau di situ ada biru, lalu ada lagi waktu gede, tempat peninggalannya Kendedes, dan kalau Kelut ada ini, Jawa Tengah ada apa, seluruh Nusantara itu pasti ada. Semacam kayak bunden-bunden gitu ya? Termasuk bunden-bunden. Karena bunden itu kan bekas tempat beliau berada. Tapi sukmanya beliau masih setia di sana. Nah, sukma itulah yang mampu mendeteksi akan semuanya itu. Jadi kalau karena malaikat itu adalah pita gaib, kita bila perlu mendatangi mereka bisa ya. Misalnya pada waktu saya pakai istilah saya menggulingkan Orde Baru. Saya hanya dua orang dengan wanita seperti ini, segede ini, umur 27 waktu itu, namanya Maharani Suwita ya. Kenapa? Kalau terlalu banyak menumbuhkan Orde Baru itu pasti gampang ketahuan. Karena lebih kuasa, budenya banyak, mulai pistol sama meriam kok. Kita ketepil aja tidak punya kok. Dan kita tanya kepada leluhur, datang Gunung Lawu, datang ini, dan termasuk ke pantai selatan. Suatu saat kalau sudah capek bertahun-tahun ya, sama dengan saya dengan Mbak Rani itu di Pelabuhan Ratu, Mbak Rani, ayo kita Mbak, kita dapat di itu loh, di Ratu Karang di sana itu. Waduh jangan Mbak, sekarang pagi airnya roh, tapi kalau nanti jam sekian airnya gede itu batu itu nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Kalau memang saya dan Mbak Rani itu bukan lakunya, ya telan samudera kita anda takut, percuma, memalukan. Saya sudah meninggal anak, meninggal istri, meninggal ini, gitu, ya. Terus akhirnya di sana dua air itu datang satu rumah gitu ya, tak boleh dari jemplak gitu, batin ke jemplak, paus ya bang gitu ya. Di atas satu, di atas saya, kalau ledak gitu jatuh ke Batu Karang sekian. Terus saya pergi ke Jatinegara, saya buat leontin, yang satu untuk beliau, yang satu untuk saya. Nggak tahu beliau sekarang di mana. Saya cari nggak ketemu. Kalau nggak salah terakhir hidup dengan suaminya orang Madura, tapi nggak tahu di mana ya. Jadi mati itu kalau diajarkan kepada anak-anak gampang, karena marinisme itu adalah real, gampang diterima oleh otak siapapun ya. Kalau ada statement yang mengatakan bahwa kemudian nanti bencana itu merupakan ulah Roro gitu, yang sepakat enggak ya?
itu air itu sendiri. Terusnya cerita lagi, ya sepakat juga. Cuma bahasa Jawa aja kadang-kadang seperti itu. Dan air itu kalau nggak salah dia itu saya kasih cerita. Air itu perwujudan Tuhan, perwujudan Tuhan itu air itu. Kalau saya ceritanya di kampung dianggap saya orang senting. Ya tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Kalau saya sudah melakukan itu, saya apa? Kenapa wujudan dari beliau? Nah, buktinya bumi bisa nggak air, tubuh kita 70% air, dan air itu semua